Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Muzakir dari Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari. Yang mana di sini saya akan menganalisis hasil artikel konseptual yang telah saya buat dengan memperhatikan 70% kepenulisannya dan 30% isinya. Adapun artikel yang saya buat ini dengan berlandaskan literatur, yang mana literatur ini saya ambil dari berbagai macam penelitian yang telah lalu. Nah, dikarenakan tidak dapat melakukan penelitian secara langsung, maka pengembangan ide pada artikel ini berdasarkan pada gagasan-gagasan maupun artikel-artikel yang masih digunakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur artikel konseptual, apa sih hal dasar yang harus kita perhatikan saat membuat artikel konseptual itu? Nah, adapun hal dasar yang perlu kita perhatikan saat membuat sebuah artikel konseptual itu adalah ide dan gagasan yang tepat. Yang mana dua hal ini harus kita perhatikan loh, agar artikel konseptual yang kita buat itu tidak terlihat asal-asalan. Nah, juga sebelum kita membuat artikel konseptual, pastikan kita telah mengonsep materi yang akan kita bahas. Seperti telah menentukan topik, menentukan pembatas teori, dan menentukan pembatas empiris. Contohnya, seperti konsep yang telah saya buat yaitu dengan topik lidah buaya, dan kemudian dengan pembatas teori pemanfaatan lidah buaya, dan dengan pembatas empiris antiseptik pembersih tangan terhadap kuman. Lalu setelah kita selesai mengonsepkan materi yang akan kita bahas, baru setelah itu kita akan membuat sebuah kerangka artikel, yang mana kerangka artikel ini akan mempermudah kita untuk membuat artikel konseptual itu sendiri. Contohnya, seperti kerangka artikel yang telah saya buat ini. Adapun bahasa yang digunakan pada artikel konseptual ini adalah bahasa baku, yang mana artinya bahasa yang telah ditetapkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang struktur artikel konseptual. Lalu, apa saja sih struktur artikel konseptual itu? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada judul, yang mana pada bagian judul ini akan mengandung unsur-unsur permasalahan yang akan dibahas. Dan juga pada bagian judul ini memiliki ciri provokatif, yang mana artinya mampu merangsang pembaca untuk membaca artikel yang dibuat. Seperti judul yang saya buat ini, yaitu dengan judul pemanfaatan infusa lidah buaya sebagai antiseptik, yang mana pada bagian judul saya ini akan membahas tentang pemanfaatan infusa lidah buaya dan juga tentang efektivitas daripada lidah buaya itu sebagai antiseptik. Kemudian yang kedua ini adalah penamaan penulisan, yang mana pada penamaan penulisan ini akan memuat gelar, nama lembaga atau sekolah, seperti penamaan penulis yang saya buat ini, yang mana memuat ada nama, program studi yang saya ambil, dan juga nama kampus saya. Lanjut pada bagian yang ketiga. Nah, pada bagian struktur yang ketiga ini ada abstrak, yang mana pada abstrak ini akan memuat tentang pengembangan paragraf, yang mana abstrak itu sendiri bertujuan untuk agar pembaca memperoleh gambaran daripada permasalahan yang akan dibahas. Ternyata pada abstrak ini memiliki ketentuan-ketentuan loh. Nah, di antara ketentuan-ketentuan abstrak adalah panjang abstrak maksimal 250 kata, dan kemudian diketik dengan spasi tunggal, dan juga memiliki 3-5 kata kunci. Seperti abstrak yang saya buat ini yaitu memiliki 91 kata dan memiliki 4 kata kunci. Kemudian pada bagian yang keempat. Nah, pada bagian yang keempat ini adalah bagian pendahuluan, yang mana pada bagian pendahuluan ini akan memuat hal-hal yang akan dibahas pada isi artikel. Nah, pada bagian pendahuluan ini juga ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Adapun latar belakang itu sendiri dijadikan sebagai titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai artikel yang dibahas. Nah, pada bagian latar belakang ini juga biasanya memuat konsep segitiga terbalik, alasan penulisan, dan urgensi topik.
seperti latar belakang yang saya buat ini, yaitu pada slide pertama ini merupakan konsep segitiga terbalik daripada artikel saya. Kemudian pada slide kedua ini merupakan alasan penulisan artikel. Dan pada slide yang terakhir ini merupakan urgensi topik daripada artikel saya. Kemudian ada rumusan masalah, yang mana merupakan masalah-masalah yang akan dibahas pada artikel. Dan kemudian ada tujuan, yang mana bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada artikel. Kemudian yang terakhir ada manfaat, yang bertujuan untuk membuka wawasan terkait artikel yang akan dibahas. Kemudian yang kelima, pada bagian yang kelima ini adalah bagian isi atau pembahasan, yang mana pada bagian isi ini akan menjelaskan tentang survei, observasi, pengukuran, argumentasi, dan juga kupasan. Nah, pada bagian isi atau pembahasan ini pasti akan banyak sekali kutipan-kutipan loh, yang mana kutipan tersebut akan bersifat logis, runtut, kritis, argumentatif, dan juga analitik. Lalu bagaimana sih penulisan kutipan itu? Jadi penulisan kutipan tersebut tidak boleh terlalu panjang, dan juga pada akhir daripada kutipan tersebut akan diberi sumber dan tahun dari mana kutipan tersebut dikutip. Contohnya seperti kutipan yang ada pada isi artikel saya ini, yaitu pada bagian akhirnya saya beri sumber dan tahun daripada kutipan tersebut. Pada bagian isi ini juga ada loh yang perlu kita perhatikan, yaitu penggunaan diksi yang dituliskan, yang mana penggunaan diksi ini saya temukan pada artikel saya, yaitu ada dua penggunaan diksi. Yang pertama pada paragraf kedua, yaitu diksi sinonim. Kemudian yang kedua yaitu pada paragraf ke-8, yaitu diksi umum khusus. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian yang ke-6. Nah, pada bagian yang ke-6 ini adalah bagian penutup. Pada bagian penutup ini akan memuat tentang kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan itu sendiri berisi tentang penegasan pendirian penulis atas masalah yang telah dibahas, dan saran merupakan pendirian alternatif dari penulis itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada bagian struktur yang terakhir, yang mana bagian struktur yang terakhir ini adalah bagian daftar pustaka. Biasanya daftar pustaka itu berisi sumber, judul, buku, dan tahun. Seperti daftar pustaka yang saya cantumkan pada artikel saya ini, yang mana pada daftar pustaka saya ini telah ada sumber, judul, buku, dan tahunnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.